Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Nina, seorang wanita muda berusia 26 tahun, baru saja mendapatkan pekerjaan impian di salah satu perusahaan retail besar yang berbasis di Jakarta. Sebagai seorang asisten manajer, Nina merasa sangat bersyukur, karena pekerjaan ini adalah kesempatan langka yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Suatu malam, saat dia dipromosikan, dia tak sabar untuk menceritakan kabar baik itu kepada tunangannya, Ardi, yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Pekerjaannya di perusahaan tersebut dimulai dengan penuh antusiasme. Dia bersemangat untuk membuktikan diri. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah CEO perusahaan tersebut, Reza Mahendra. Reza adalah pria yang sangat berwibawa dan tampan. Sudah cukup terkenal di dunia bisnis. Dia memimpin perusahaan dengan tangan besi, namun memiliki sikap yang sangat ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Reza memanggil Nina ke kantornya untuk mendiskusikan proyek baru. Saat Nina masuk ruangannya, dia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Reza, yang biasanya tampak sangat profesional, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya, lebih santai dan sangat perhatian. Nina, saya dengar kamu bekerja dengan sangat baik. Pekerjaanmu luar biasa. Itu sebabnya saya ingin menawarkanmu lebih banyak tanggung jawab, kata Reza sambil tersenyum penuh pengertian. Nina merasa sangat terhormat, dan tentu saja dia merasa bangga. Terima kasih, Pak Reza. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Reza kemudian memberikan senyum yang penuh arti, seolah-olah sedang memberikan sinyal khusus kepada Nina. Saya percaya kamu akan sangat sukses di sini. Tapi ingat, saya juga berharap kamu bisa lebih dekat dengan tim, termasuk dengan saya, katanya sambil menatap Nina dengan mata yang hangat. Nina merasa sedikit canggung, tapi dia tidak ingin menanggapi hal itu terlalu serius. Dia tahu Reza adalah orang yang sangat profesional, dan mungkin kata-katanya hanya sekadar dorongan motivasi. Namun, sejak saat itu, Nina mulai merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Setiap kali Reza mengundangnya untuk rapat atau berdiskusi, selalu ada percakapan ringan yang lebih pribadi di luar urusan pekerjaan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Nina, yang biasanya sangat fokus pada pekerjaannya, mulai merasa terhanyut dalam perhatian yang diberikan Reza. Pria itu selalu memberi pujian, tidak hanya pada kinerjanya, tetapi juga pada penampilannya. Kamu terlihat luar biasa hari ini, Nina, kata Reza pada suatu kesempatan. Saat Nina datang ke kantor mengenakan pakaian baru, kamu memang tahu bagaimana membuat orang terkesan. Nina merasa hatinya berdegup kencang. Ada rasa kasihan, tetapi juga kebingungan. Dia berusaha menjaga jarak, tetapi kata-kata Reza itu menembus pertahanan hatinya. Reza menatapnya dengan penuh harapan, membuat Nina merasa tersentuh. Saya rasa kamu adalah orang yang tepat untuk memahami saya, lanjut Reza, suara rendah dan penuh arti. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka mulai memasuki tahap yang lebih intens. Reza tidak lagi hanya memberi perhatian profesional. Dia mulai memberi Nina lebih banyak hadiah, mengundangnya untuk acara-acara pribadi, dan seringkali meneleponnya tanpa alasan yang jelas. Pada suatu malam, setelah sebuah acara perusahaan, Reza mengajak Nina untuk berjalan-jalan. Mereka berjalan di taman yang sepi, dan saat itulah Reza berkata dengan suara lembut, "Nina, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadapmu. Kamu tahu, saya merasa sangat nyaman setiap kali kita bersama." Nina terkejut. "Pak Reza, saya..." "Tolong, panggil saya Reza saja," potongnya, sambil tersenyum tipis. "Saya tidak tahu harus bagaimana," jawab Nina, cemas. "Kita tidak bisa melakukan ini. Saya sudah bertunangan." Reza berhenti berjalan dan menatapnya dengan tatapan yang serius. "Nina,
Aku bisa memberi lebih dari yang dia bisa. Kamu tidak akan merasa sendirian lagi. Saya akan selalu ada untukmu. Nina merasa bingung dan terjebak. Semua rasa yang dia pendam semakin sulit untuk dibendung. Reza benar. Dia memang merasa nyaman bersama pria ini. Tetapi apakah ini benar? Haruskah dia mengkhianati tunangannya yang sudah menunggunya selama bertahun-tahun? Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nina merasa semakin tertekan. Di satu sisi, dia mencintai Ardi dan merasa berhutang budi kepadanya, karena Ardi telah mendukungnya dalam segala hal. Tetapi di sisi lain, godaan yang ditawarkan Reza sangat kuat. Setiap kali dia melihat Reza, dia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang semakin dalam. Pada suatu malam, saat Nina pulang ke rumah, dia mendapati Ardi menunggunya dengan ekspresi cemas. "Kamu terlihat lelah. Sayang, apa yang terjadi di kantor?" Nina terdiam. Kata-kata Reza masih bergema di kepalanya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kebingungannya kepada Ardi. Akhirnya, setelah beberapa menit, dia berkata dengan suara pelan, "Ardi, aku merasa cemas. Ada yang tidak beres di kantor. Majikanku, Reza, dia membuatku merasa bingung." Ardi menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Apa maksudmu, Nina? Apa yang dia lakukan?" Nina menundukkan kepalanya, merasa bersalah. "Aku tidak tahu, Ardi. Dia memberikan perhatian yang lebih, dan itu membuat aku merasa tidak yakin. Aku tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku juga tidak tahu bagaimana menghadapinya."